buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Udah Wan? Ya, silakan. Sepertinya sudah mulai panas, tapi Nggak ada panas. Cuma kita mohon maaf lagi flu. Jadi agak lebih. Jadi gini, kalau bercerita pungli dan lain sebagainya, saya pikir Pak Hasan tahu, Pak Said juga tahu. Saya waktu pertama kali jadi direksi, pertama kali turun ke Pasar Pinas Unggulan, yang saya sampaikan apa? Petugas dan pedagang yang berkolusi untuk dapat tempat jualan ada di penjampingan, kita sambut. Dan itu sudah beberapa petugas yang kita kasih berhenti. Itu komitmen yang dilakukan oleh PD Pasar. Pedagang pun kalau terbukti kita kasih keluar dari pasar. Kenapa? Bikin usaha pasar. Orang mau bikin bagus kok di pasar. Masa mau ikut berkolusi dengan petugas? Di sisi lain petugas terus tindak. Nah, pedagang juga kita berharap mau ikut bersama-sama PD Pasar memperbaiki itu. Pungli itu kalau seandainya tidak resmi masuk ke pasar, selama ini penagihan yang dilakukan oleh PD Pasar secara resmi, ya, penagih-penagih yang kita turunkan ke pasar resmi, ada surat tugasnya, ada karcis yang diberikan. Tetapi persoalannya adalah apakah pedagang mau bayar sesuai dengan Perdis? Kan tidak. Dan itu kebijakan yang kita ambil. Kalau bilang kita tidak kita lakukan pungli, sok kaya orang. Tapi sampai hari ini orang masih kata ini pun proses sementara bagaimana digitalisasi penagihan. Per tanggal 1 Agustus tahun bulan ini, penagihan retribusi sewa ruangan itu sudah dilakukan secara digital. Semua pedagang-pedagang sewa ruangan melakukan pembayaran itu harus pakai non tunai. Penagihnya so pakai mesin edisi. Kita sudah kerjasama dengan salah satu bank di Kota Manado, Bank BNI. Ini meminimalisir pungli. Jadi kalau bilang sistem apa yang dilakukan? Ya hari ini kita sementara lakukan itu, meminimalisir pungli yang ada di pasar. Kedepannya juga di saat lakukan pembayaran izin lahan, sewa ruangan, soalnya tak ada datang-datang ambil setoran, yang ada. Nanti mau di store di bank, bawa setoran ke kantor pusat, botong store. Itu adalah proses-proses yang kita lakukan. Pungli itu kecuali memang doi itu nyak store ke pasar, nyak store ke PD Pasar. Nah itu pungli, oknumnya yang bertindak. Sampai hari ini orang benahi sebelum dilakukan digitalisasi, setiap penagih di saat orang bertagih, walaupun penagihan tidak sesuai oleh pedagang berbayar, orang kebijakan nih, orang berbayar misalnya orang iuran retribusi yang harus orang bayar misalnya 10.000 kebersihan, tapi dia cuma bayar 5.000, kan nggak mungkin orang kasih karcis yang 10.000, kasihan penagihnya, dia mau tombol tuh 5.000. Tetapi kan yang 5.000 tadi tetap dia store di pasar, bukan tidak. Cara monitoring bagaimana? Pertama, penagih melakukan pelaporan berapa pedagang yang dia tagih pada hari itu, berapa pedagang yang tutup pada hari itu ada datanya. Kedua, untuk memonitoring penagih ini supaya nggak nakal, ada pengawas lapak, pengawas penagih yang orang tempatkan, yang dorang setiap hari memantau sama tidak apa yang penagih laporkan dengan data di lapangan. Jadi kalau bercerita pembenahan, sudah dilakukan pembenahan, tetapi proses pembenahan sebelum digitalisasi ini yang direksi lakukan sehingga konkret. Jadi kalau bercerita pungli, mohon maaf, ini kita bisa kantor, bisa klarifikasi bukan kantor, bahwa proses digitalisasi untuk meminimalisir terjadinya pungli, kita sudah melakukan proses ini, bahwa ada penagih dan ada pengawas. Itu pun penagih dan pengawas hukumnya haram kalau duduk sama-sama atau berfoto sama-sama atau berkuda sama-sama, karena dua mekanisme penagihan dan pengawasan yang berbeda. Jadi inilah yang harus didukung oleh para pedagang.
kami berharap para pedagang ini bisa membantu PD Pasar. Bukan cuma PD Pasar sendiri yang harus berbenah, pedagang juga harus ikut membenahi. Contoh paling sederhana, kebersihan. Ini kan juga isu sentral nih, Pinasungkulan. Nah, apa kotor pasar dan lain sebagainya, pedagang sampah dorongnya tidak angkat. Pertama yang harus kami sampaikan terkait dengan kebersihan pasar. Kebersihan pasar itu bukan cuma tanggung jawab PD Pasar, tetapi semua stakeholder termasuk pedagang ikut juga menjaga kebersihan pasar. Mulai dari pergantian direktur utama, kita sudah gencar-gencarnya sosialisasi lewat surat ke seluruh pedagang bahwa tolong pedagang menyiapkan tempat sampah yang basah dan kering. Nanti petugas tinggal ambil. Jangan buang sembarang. Jangan cuma lempar begitu, itu daun milu, nyendak taruh di tempat. Tapi sampai hari ini masih terjadi. Tetapi kami tidak pernah bosan-bosannya melakukan sosialisasi terhadap pedagang sampai hari ini. Tetapi kami bisa pastikan setiap hari sampah di Pasar Pinasungkulan terangkat, tidak ada yang tidak terangkat setiap hari. Dan setiap hari saya monitoring, kalau ada sampah yang tidak terangkat hari ini, pastikan besok pagi clear, bersih. Jadi ini adalah bentuk kepedulian PD Pasar terhadap pasar, khususnya di Pinasungkulan. Bukan berarti kita membiarkan hal-hal yang secara teknis, karena ini sudah jadi bola liar loh, isu di bawah, di pedagang. Hari ini saya sangat mengapresiasi teman-teman pedagang yang memberikan dukungan penuh terhadap kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan di pasar. Dan saya pikir pertemuan informal ataupun komunikasi lewat WhatsApp itu bisa ditindaklanjuti, tidak harus dengan forum resmi lakukan pertemuan, tetapi Pak Hasan dan teman-teman yang mungkin sudah berkomunikasi baik itu dengan saya ataupun dengan Pak Biru, itu bisa sampaikan ke pedagang, tidak harus dengan pertemuan formal. Sehingga kami berharap bahwa hal-hal yang secara teknis, misalnya nih, contoh paling sederhana, pedagang-pedagang yang kena yang di sektor A, apakah kita tidak memberikan kebijakan pembayaran? Kan kita berikan kebijakan pembayaran, tidak langsung bayar full satu kali. Ini pedagang Pak Said, apakah bayar full? Tidak. Kita pun kasih kemudahan berapa kali bayar. Ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali bayar. Gitu loh. Jadi jangan mendesain, kalau istilah anak-anak sekarang, jangan bercerita drama Korea deh kalau di sini. Gitu. Kenapa? Karena harus fokus. Kalau memang mau minta kebijakan keringanan, ayo tong dulu bercerita, dan itu orang lakukan kok, bukan tidak. Nah gitu. Ini yang harusnya para pedagang juga pahami, bahwa ada beberapa persoalan di lapangan yang kita juga langsung ambil kebijakan, bukan tidak. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan.